Ya. Masih bisa bimbingan kok. Iya. Iya belum saya ganti karena bersih berkas yang kemarin yang biasa di sana dia. Ini mau apa nih? Sudah setuju semua toh? Iya. Turun ambil data. Iya baru buat wawancaranya nih. Kemarin kita bilang katanya ada tekniknya atau apa, cuma sudah ada nih saya buat dulu untuk kerangka pertanyaan wawancaranya, Bu. Dari sayang, dari pertanyaan penelitian. Iya, karena kan pertanyaan penelitian kok satu jibu yang fokusnya ini. Jadi saya petakan menjadi beberapa aspek untuk menggali ini, Bu. Jangan terlalu banyak pertanyaan. Iya, banyak sekali makanya ini juga. Iya, enggak apa-apa kok petakan begini. Tapi ini kan tidak usah masuk ini dalam lampiran ini kan kok pasti lakukan. Mau penggalian data utamanya mau mana ya ini kan bagaimana dapat gimana ini pertanyaan. Oh, ini kok jabar pertanyaan penelitianmu, kamu uraikan. Iya. Oh, bisa ceritakan kapan Anda pertama kali Anda mengetahui hal tersebut? Bisakah Anda ceritakan secara detail aku terlalu banyak deh. Iya, 90-an kisah setiap pertanyaannya, Bu. Cocok nih, tidak apa begini caranya. Tapi kan ini menurutmu mana yang pertanyaan apa saja yang sudah cukup untuk mengcover ini? Ini ya oke. Ini kasih probing nih. Karena kan biasanya ini kalau diceritakan ini awalnya kok saya tahu dari begini. Kalau dia cerita bagaimana awalnya? Iya. Kan kayak wawancara itu kayak ngobrol toh. Iya. Bagaimana status hubungan orang tua Anda saat ini? Ya kan bisa kau tahu dari data awal dari waktu kamu building report. Iya. Ini jangan masukkan di sini. Ini jangan ya. Semua pertanyaan tertutup jangan nih di sini. Apakah Anda sudah tahu? Apakah Anda tahu berapa lama pertanyaan? Berapa lama? Dasar itu atau enggak? Bukan pertanyaannya begini teksnya lah. Kan? Iya. Apakah perselingkuhan tersebut masih berlangsung? Terakhir itu juga konfirmasi untuk probing semua. Sebutkan kejadian dinamika hubungan sebelum jauh ini kan dampak selingkuhan. Ceritakan kapan ini kan yang pertama, bisa ceritakan kapan pertama. Setelah kau tahu apa yang kau rasakan, apa dampaknya perselingkuhan itu, ini kan fokusnya ke sini. Oh iya. Bagaimana kenapa dampak itu bisa terjadi? Ceritakan bagaimana dampak itu bisa terjadi. Ini oke. Terus yang lain kau anggap coba saring oh ini nanti tanya waktu kenalan, waktu di awal, jangan yang kayak ini. Kapan kau tahu apa sekarang bagaimana, apa sudah bercerai atau masih bersama? Apa maksudku? Fokusnya pada ini oke. Tambah nih ceritakan bagaimana kamu ini kan setelah bagaimana kamu apa yang kau alami setelah kamu mengetahui orang tua berselingkuh. Yang kedua kan masuk di sini. Nanti kan dia akan cerita apa yang terus bagaimana, terus cari nih pertanyaan ini yang bisa jadi probing. Kalau dia
ngeblok. Tapi kan kalau kau saring responden cari yang mereka bisa bercerita banyak toh. Iya. Terus kenapa dampak itu muncul, kenapa kamu mengalami itu, ceritakan lebih detail lagi, bagaimana kamu mengatasinya. Kalau kamu tambah jadi ada 3, apa dampaknya, jadi 2, apa dampaknya dan bagaimana dia bisa mengatasi dampak itu. Oh, berarti digali juga anunya buat strategi copingnya. Kalau kamu tambah. Iya. Kebetulan nih Bu, salah satu jurnal skripsi referensiku dia memang meneliti strategi coping nih Bu. Nggak apa-apa aja kalau saya teliti lagi. Tidak masalah sih, tapi kan nanti kita akan lihat ya data itu apakah yang berdampak panjang sampai berdampak lebih baik kita kalau memang mau fokus pada dampak, kenapa dampak itu bisa terjadi. Tapi kalau ada dampak, iya begini, tapi saya baik-baik saja, berdampak, tapi saya bisa mengatasinya. Berarti kan dari situ bisa berkembang. Oh iya. Gitu. Sebenarnya pertanyaannya bisa dua saja. Kapan kamu mengetahuinya? Bagaimana kamu kapan kamu mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Apa yang kamu alami ketika kamu tahu? Dan dampak itu bagaimana efeknya dalam kehidupanmu? Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana dinamika sekiranya dampak itu. Kapan kamu mengetahui? Ceritakan kapan dan bagaimana kamu mengetahui perselingkuhan itu? Apa yang kau alami setelah kamu mengetahuinya? Sudah masuk ke dampak. Bagaimana bagaimana dampak itu mempengaruhi kehidupanmu? 3. Oh iya. Jadi Iya. sisi pertanyaan probing. Yang kayak beginian nih. Iya. Yang pertanyaan probing itu kau siapkan. Apakah semua itu ditanyakan? Belum tentu. Kalau cerita sih pakai nih probing dengan cara kamu menyimak. Oh begitu. Oh ya. Terus jadi bagaimana? Terus jadi begitu ya. Oh jadi selanjutnya bagaimana? Ketimbang kau kasih pertanyaan yang siapa tahu kau kasih pertanyaan ini dia cerita hal yang lain. Sementara itu belum clear. Gitu. Tapi kalau untuk dampaknya bukan sempat pas TPS kemarin kita bilang kalau di bab 2 itu bab 2 itu nanti mengacu pertanyaan wawancara juga nanti mengacu dari bab 2-nya kayak aspek-aspeknya. Nanti kau dapat teori sih. Gitu. Kan kenapa kita melakukan pengumpulan data? Untuk apa? Untuk tahu untuk menjawab pertanyaan penelitian toh. Berarti fokusnya untuk menjawab pertanyaan penelitian itu dalam panduan wawancara kita harus menanyakan apa. Kalau kau pakai aspek-aspek dalam teori, kau ketemu teori. Oh jadi enggak menemukan hal baru. Iya, karena sudah kau batasi dirimu berkacamata teori. Oh, jadi yang di bab 2-nya itu tidak usah mengacu dari situ pertanyaannya bukan? Harusnya karena fokusnya mau menjawab pertanyaan penelitian, fokus penelitian. Oh iya. Kapan teori di bab 2 dipakai? Bisa dipakai di pembahasan. Oh ya paham. Gitu. Karena memang peran literatur untuk kuantitatif dan kualitatif berbeda. Karena paradigma yang melatar belakangi metode penelitian itu juga berbeda. Kalau kuantitatif kan mau upaya untuk membuktikan teori, menguji hubungan sebab akibat. Kualitatif kan lebih pada bagaimana memahami realitas yang terjadi. Bahkan untuk menemukan penjelasan. Teori baru. Makanya mau menguji teori dengan cara menggali apakah sesuai teori atau tidak, tapi kan orientasinya bukan begitu. Tidak. Iya.
Tapi bukan kemarin sempat juga bimbingan dari arahan saran dia juga Ibu Dian katanya untuk subjekku ndak usah saya batasi di dewasa awal Bu. Katanya bisa ambil untuk dewasa tengah juga. Iya, Iya, dewasa saja kalau begitu. iya dewasa saja. Heeh. Nah katanya Ibu Dian itu bisa diwawancarai juga untuk mereka yang sudah menikah Bu. Nah nanti apakah dibuatkan juga pertanyaan untuk itu? Saranku jangan nih terlalu lebar. Oh, Mending yang sa- eh, jangan terlalu jauh juga. Kecuali kamu mau melihat kayak tadi contoh penelitiannya temanmu, bagaimana kenapa bisa terbentuk insecure attachment pada pasangan dari orang yang punya background rumah tangga yang tidak utuh sebelumnya, dari keluarga yang tidak utuh. Itu kan berarti yang sudah menikah. iya, Tapi kan dapat dampak perselingkuhan, dampak perselingkuhan ayah bagi anak. bagi anak perempuan. Iya. Jadi bagi anak perempuan saranku fokuskan nih anak perempuan yang mana. Anak perempuan, bagi anak perempuan kan itu bisa terjadi di sepanjang tahapan kehidupannya kan. Iya. Nah, kalau kamu berangkat dari fenomena banyak anak perempuan yang tidak mau menikah, berarti karena alasan itu berarti ya yang belum menikah dong. Tergantung bagaimana di bab 1 menguraikan apa gitu. Kalaupun itu itu bisa berpengaruh panjang. Pengalaman dengan orang tuanya itu bisa berpengaruh panjang bagi anak sepanjang hidupnya. Termasuk tadi kenapa ada penelitian kenapa bisa terbentuk insecure attachment pada pasangannya ketika dia sudah menikah. Kalau mau diambil semua bisa juga sih. Tapi ya begitu. Saranku turun nih dulu, lihatlah Pak apa yang terjadi, realitas yang terjadi di yang bisa kok jangkau. Nanti kita posisikan gitu. Turun nih dulu. Kira-kira berapa banyak responden yang saya butuhkan dulu Bu untuk sekarang? Jangan kau tanya berapa banyak sekarang. Kita kan mengacu pada berapa sampai terpenuhi saturasi datanya. Kita nggak tahu sekarang berapa. Dan tidak ada batasan yang jelas di kualitatif untuk baca metode penelitian kita. Jadi Ya, turun nih dulu. jadi sudah bisa wawancara itu Bu? Coba migrasi perbaiki itu, bisa kalian uji coba itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kau siapkan. Oh iya. Turun kode. Oh iya Bu. Berarti nanti saya pilih-pilih Mami pertanyaan wawancaranya nih Bu untuk ininya pengambilan datanya. Iya. Oh, iya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Bu. Iya. Karena Iya Bu, makasih banyak. untuk menempuh siapa. Oh ya, naik dulu ya. Tidak. Sudah datang. Oh, iya. Ada berkas jadi dia kalau mes kok pemimpin lu. Kalau mes kok pemimpin. Belum pasti. Oh belum. Astaga. Satu aja saya dosen. Tutunya pemimpin.